Perempuan Pembisik. Naskah ditulis oleh Iradiana. Sinopsis. Mia merupakan sekretaris negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinasikan jalannya rapat pleno penentuan pembangunan nuklir di Indonesia. Hadir dalam rapat tersebut orang-orang penting di negara dan juga melibatkan perusahaan, praktisi, peneliti, masyarakat yang memang sejak awal sudah menjadi tim inti. Mia mendapat petunjuk dari Presiden untuk menjalankan rapat sekaligus menentukan perusahaan yang terlibat dalam proyek ini. Mia juga diminta untuk memengaruhi semua peserta untuk bulat sepakat melaksanakan pembangunan PLTN di Indonesia. Dalam perjalanan dan pikirannya, Mia memang setuju adanya PLTN karena PLTN adalah sebuah keniscayaan. Banyak negara sudah menggunakannya. Energi dari fosil tidak ramah lingkungan dan jumlahnya semakin terbatas. Mia memang mampu mengubah situasi rapat, namun ia mengubah pula perusahaan yang terlibat. Perusahaan yang dikehendaki Presiden adalah milik dari adik wakil Presiden. Sebuah perusahaan titipan untuk proyek ini. Mia menentangnya dan melakukan perubahan besar dalam hasil keputusan pleno. Apalagi ia diuntungkan dengan kedatangan Presiden di akhir rapat. Langkah itu diambil Mia karena sebelumnya sudah didatangi oleh pihak perusahaan dengan memberikan gratifikasi dan iming-iming politik lainnya kepada Mia. Mia yang memiliki integritas dan karakter kuat tidak ingin penunjukan perusahaan dilakukan dengan cara demikian. Menutup langkah busuk pemerintahan, Mia melakukan manuver dengan mengambil alih sepenuhnya rapat pleno yang berakhir dengan penandatanganan berita acara perusahaan Like sebagai pemenang proyek pelaksanaan PLTN. Iya, halo Bapak Presiden, bagaimana? Baik. Baik, Pak. Iya. Siap. Oke, Pak. Dasar Presiden selalu saja ada maunya menyelipkan kepentingan-kepentingan tidak berguna. Kepentingan tidak berpihak. Lihat saja. Peta diskusi akan aku kendalikan sesuai jalurnya. Maaf Bu, ada tamu. Katanya sudah janji bertemu Ibu atas perintah Bapak Presiden. Wah, cepat juga. Sudah ada di sini saja tuh orang. Suruh masuk. Pagi Bu Mia. Pagi Pak. Kenapa harus bertemu seperti ini? Kan bisa nanti waktu di ruang rapat pleno. Apa ini? Biasa Bu. Biasa apanya? Hadiah Bu, kebetulan istri saya dari luar negeri. Saya pikir tas mewah ini akan cocok dengan Ibu Mia. Bawa kembali saja Pak, saya tidak berkenan. Ini hanya hadiah kecil Bu, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Tetap saja, saya tidak berkenan, Pak Albert. Tolong ya. Ibu tahu kan siapa di belakang saya? Presiden, wakil presiden. Lah, itu Ibu tahu. Kita lihat diskusi akhir nanti saja ya, Pak. Saya akan mengikuti tidak diskusi panjang kita ini aja, Bu. Saya sudah mencurahkan sejak tahun 2005. Penolakan PLTN itu kuat sekali, termasuk lepasnya Madura hingga akhirnya fokus ke Muria. Dan berakhir lepas juga. 2005 itu fokus ke Muria. Semua dana kita curahkan ke sana. Karena tapaknya sudah selesai, tinggal bangun aja. Tapi ujung-ujungnya Muria ditinggal lagi. Saat itu sudah gandeng Undip untuk penelitian serta tahapan-tahapannya. Namun nggak goal. Itu sejarah Pak. Saya sudah tahu semuanya. Kotor-kotornya saya sudah tahu. Tidak perlu dijelaskan. Intinya, saya ingin yang terbaik. Nuklir baik. Itu akan kita sepakati nanti. Walau masih ada beberapa rekan diskusi kita yang belum setuju.
Iya, karena masalah ganti rugi dan lingkungan saja itu. Apapun itu tetap harus disepakati dan didengarkan semua pihak, Pak. Saya rasa cukup ya, Pak. Saya ada agenda lain sebelum memulai rapat kita nanti siang. Ingat ya, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sembari menunggu Bapak Presiden, kita mulai saja sidang kali ini ya. Mengingat waktu dan target kita tentang hasil putusan jadi atau tidaknya pembangunan PLTN ini. Silakan, siapa yang akan memberikan masukan terlebih dahulu? Ya, mau tidak mau harus segera dibangun, jangan ditunda-tunda lagi. Bagaimanapun, itu sudah tertuang jelas pada regulasi. Nuklir itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak. Saya juga yakin orang-orang di dalam ruangan ini setuju dengan pendapat saya. Tinggal lagi kita mengatur perusahaan mana yang akan terlibat, biaya, infrastrukturnya, dan lain-lain. Siapa saja yang setuju? Saya walaupun hadir sebagai praktisi nuklir tetap ragu. Ada banyak poin mengapa saya ragu atas kesiapan kita, terutama terkait anggaran dan rekanan perusahaan yang akan membangun infrastruktur di sini. Tenang Pak, kita kredibel kok. Bisa-bisanya Bapak ragu tentang itu. Bisa saja saya ragu dalam paparan Anda beberapa minggu lalu tidak ada penjelasan mengenai asuransi. Apalagi dengan anggaran yang hanya segitu. Kita perlu kejelasan mengenai asuransi ini. Coba perhatikan kejadian Fukushima. Itu hanya perkara retak pada dindingnya. Beberapa wartawan Indonesia yang ada di Tokyo bicara langsung dengan saya, lalu diabaikan hingga terjadi ledakan. Alasannya apa? Ya, karena tidak ada asuransi untuk perbaikan infrastruktur. Jadi ini perlu diperhatikan. Sabar Pak, kita diskusikan semuanya baik buruknya. Ya, kalau mengenai ini nanti ditambah saja anggarannya, kan beres. Saya rasa regulasi juga sudah mengatur mengenai asuransi ini. 9M bahkan bisa sampai 4T. Coba cek tuh undang-undangnya. Jadi kenapa harus takut melangkah? Nah, bicara anggaran, tentu yang kemarin itu belum cocok, Pak. Ganti rugi lahan masih belum cocok hitungannya. Apalagi warga yang areanya akan kena pembangunan harus pindah jauh dari wilayah semula. Ya, itu harus, Pak, karena harus clear lokasi pembangunan dari pemukiman dan aktivitas warga. Ya, itu kalau masalah anggaran nanti tinggal diatur saja lagi. Yang penting putuskan dulu, bukan begitu Bu Mia? Benar, hari ini kita akan memutuskan terkait jadi atau tidaknya pembangunan nuklir. Masalah anggaran masih bisa dibicarakan nanti. Selain itu, memutuskan pula rekanan perusahaan yang akan mengambil alih proyek ini. Jelas ini menjadi sangat penting karena akan melihat apa saja yang diberikan pihak perusahaan dan anggarannya. Kita sudah paparkan Bu Mia pada pertemuan sebelumnya. Apa ada potensi diambil alih oleh perusahaan lain? Kita lanjutkan dulu saja diskusinya ya Pak. Masalah itu nanti, setelah bulat dari semua orang di sini sepakat tentang pembangunan. Ya tidak bisa begitu dong Bu. Saya hadir sejak awal pembentukan tim ini. Kalau tiba-tiba berubah atau ada bisikan lain tentang rekanan perusahaan lain, tentu kami merasa kecewa. Bapak merasa sia-sia membicarakan kepentingan negara di sini. Bu, saya kira yang penting itu mengenai keselamatan kami masyarakat, terlebih yang dekat dengan lokasi. Walaupun sejauh mana dipindahkan akan tetap berdampak Bu, apalagi maaf nih ya, pembangunannya asal-asalan bisa bahaya bagi kami warga. Betul sekali itu. Kita tahu sendiri bagaimana proyek pemerintah direalisasikan. Ada saja kurangnya, apalagi masalah kualitas. Jadi kalau belum baik secara anggaran dan pembangunannya, saya kira mundur selangkah akan lebih baik Bu. Saya sepakat. Untuk nuklir kita tidak kekurangan SDM. Banyak lulusan nuklir ataupun yang kita sekolahkan magang di perusahaan nuklir di Rusia dan Jepang misalnya. Ada juga di Korea. Jadi dari sisi SDM saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Jadi proyek ini berjalan tentu akan melibatkan SDM yang oke. Dan juga SDM luar yang akan membantu kita di sini. Makanya yang terpenting itu ada 3 hal, anggaran, lokasi, dan SDM. Kalau ketiga yang terpenuhi, pasti aman ya. Saya mengerti kekhawatiran Bu Maya, Pak Joko, dan juga Pak Anjas. Namun, saya meyakini bahwa pembangunan ini tidak asal-asalan. Akan ada monitoring
dan kesesuaian dengan penggunaan anggaran. Ada banyak instansi pemerintah dan badan negara yang terlibat. Jadi kita beri kepercayaan penuh ya Bapak dan Ibu. Pak Menteri, tidakkah ini terlalu pagi untuk tidur di ruang rapat? Kebiasaan pleno di parlemen, Bu. Kursinya nyaman. Pak, bangun. Tuh sedang dibicarakan. Maaf semua. Ini karena agenda kemarin terlalu padat. Maaf. Lain kali, Bapak harus lebih memperhatikan lagi, menghargai orang lain di ruangan ini. Tolong Bapak mempersiapkan rencana anggaran biaya disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi pembangunan. Ada catatan juga tuh mengenai asuransi. Saya pikir itu perlu mengingat jika ada masalah di kemudian hari itu akan sangat berguna. Tukar guling pemerintahan 5 tahun sekali belum tentu akan memenuhi anggaran jika ada sesuatu pada infrastruktur yang dibangun. Iya Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu masih ada kendala lainnya mengingat ini rapat sekian kalinya jangan berdebat hal-hal yang sudah diputuskan sebelumnya? Saya sepakat saja sih Bu, asalnya itu tadi. Kan sudah saya sampaikan terkait kekhawatiran Ibu tadi, sama halnya dengan Pak Joko dan Pak Anjas. Baik Bu. Oke, kalau semua sudah sepakat, berita acara akan ditandatangani hari ini. Oh ya, satu lagi. Untuk perusahaan yang tunjuk adalah perusahaan Light ya. Mereka pernah memaparkan strategi, anggaran, dan fasilitas secara lengkap. Reputasinya juga baik. Loh Bu, bukannya harusnya perusahaan kami? Ini sudah keputusan dan pertimbangan banyak hal Pak. Lah, saya juga dari atas Bu penunjukannya. Atas mana? Wakil Presiden maksud Bapak. Maaf Pak, saya mengutamakan reputasi perusahaan, rekam jejak tentang nuklir, dan kejelasan proyek agar tidak merugikan masyarakat. Apa-apaan kamu? Sudah saya katakan, tunjuk perusahaan MyTech, si Albert itu. Tidak bisa, Pak. Paparan dan rencana mereka sangat banyak bolongnya. Ini masalah keselamatan banyak orang, Pak. Ini nuklir. Kamu tidak ada hak berkomentar, tinggal ikuti saja. Bapak terlalu meremehkan saya selama ini, karena saya perempuan. Bapak pikir bisa memerintah saya begitu saja seolah saya tidak punya pendapat atau pendirian. Bapak selalu begitu. Kamu akan saya berhentikan, bisa-bisanya menusuk dari belakang. Apa untungnya bagi kamu? Hah? Silakan saja, jika Bapak mampu. Ingat, di atas Bapak masih ada yang lebih berkuasa. Keluar kamu dari ruangan saya!